Minggu lalu nggak kerekam soalnya. Rugi banget saya minggu lalu. Aduh ampun. Oke, kita akan coba share screen. Share. Oke. Ini kita tutup. Ini sebenarnya pelajarannya bukan pelajaran RPL, bukan pelajaran TKJ ini sih sebenarnya. RPL TKJ dua-duanya harus ngerti ini sih sebenarnya. Karena ini kategorinya komputer tuh seperti apa, dalam komputer apa. Kebetulan saya lebih fokusinnya lebih ke sistem operasi sama kalau kita bikin Arduino segala macam tadi. Oke, kita coba. Dan biar bisa saya monitor, chatnya saya buka dulu. Kenapa nggak mau stop nih? Kunaon ieu teh? Aduh, ngeheng ya? Alas ya, ngeheng kayak kemarin lagi rese. Kenapa sih? Kuliah ini kenapa ada ininya, kayak ada setannya bagaimana sih? Tuh, ngeheng Oh, aduh. Mana ini? Sini ya. Password. Oke. Recording in progress. Oke, mudah-mudahan beres. Jadi entah kenapa Zoom saya ngehang sendiri tadi. Aduh ampun deh. Oke, sekarang chatnya saya buka. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Nih, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Saya akan share screen. Oke. Oke, udah, ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Oke, kita akan ngebuka kuliahnya. Yang ini yang saya kasih lihat yang open course. Cuman kalau yang mahasiswa ITTS yang benernya jangan ngambil yang open course ya. Ngambil yang kuliah yang 2023-1 mikroprosesor dan komputer arsitektur. Cuman ini yang dari SMK yang magang ngambilnya yang open course ini ya. Silahkan dikerjakan ujian-ujiannya, tergantung kalau suka yang mikroprosesor silahkan kerjain mikroprosesor, kalau sukanya yang tadi yang tentang big data sama data science kerjain yang situ. Kalau boleh saran sih sebisa mungkin selesai magang ini ada nilai keluar, nilai ujian, bukan buat saya, buat lapor ke guru bahwa saya sudah selesai kuliah gitu. Jadi waktu laporan nanti ke gurunya, laporannya gini, Pak Guru, saya udah magang di ITTS ikut kuliah, ternyata magangnya pas ikut kuliah ngerjain ujian ternyata bisa lulus gitu. Jadi saya nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah di SMK lagi sih, sebenarnya saya udah bisa jadi mahasiswa. Itu maksudnya. Serius. Keren kan? Tapi kan ceritanya jadi, Pak Guru kemarin di ITTS belajar yang namanya persamaan linier, ternyata itu harusnya pelajaran SMA sama SMK, kenapa saya nggak bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke urusan mikroprosesor. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar compile kernel, belajar membuat kernel. Salah. Yang ini compile kernel Linux. Dan baru tahu, ternyata baru tahu ya bahwa yang namanya Android yang kita pakai itu Linux dalamnya kan. Udah ketipu selama ini. Saya ulang sedikit aja yang compile kernel Linux, tapi nggak akan saya kerjain karena filenya udah saya delete dari komputer saya juga, karena komputer waktu compile kernel saya butuh harddisk gede. Ini harddisknya cuma ada 200 GB, jadi kalau diisi macam-macam penuh. Oke. Nah ini saya balik ke sini. Sistem source code ini saya buang-buangin ya.
Nah ini buat yang ada di Zoom, ini adalah berita di Detik.net. Ada kita ngadain, bisa lihat ke atas sih sebenarnya, lihat ke atas. Ini ITTS mengadakan Olimpiade Hacking. Jadi ITTS yang ngadain Olimpiade Hacking, jangan khawatir, keren kan? Untuk SMA atau SMA atau yang usianya di bawah 18 tahun, gitu ya. Dan ini juaranya ada 10 orang, sebagian besar SMK. Jadi 90% dari peserta yang daftar adalah SMK, yang SMA cuma 10%. Dan juaranya tidak ada yang dari Tangerang Selatan, gitu aja sih intinya, cuma kayak gitu aja. Jadi agak memalukan sih sebenarnya. Jadi ya ini pembagian hadiahnya tadi malam, yang ngasih hadiah wali kota. Cuman gimana ya, saya sih udah dalam hati udah diem aja. Ini wali kota Tangerang Selatan ngasih hadiah Olimpiade Hackingnya Tangerang Selatan, tapi nggak ada juaranya dari Tangerang Selatan, juaranya dari luar. Yang paling keren, yang paling keren dan aneh ini Malang. Ini ada satu yang dari Telkom Malang, SMK Telkom Malang juara. Cuman dari Malang ada 50 orang yang ikut. Enggak apa, bukan satu orang juara. Cuman dari seluruh pesertanya ada sekitar 250-an orang peserta. Bayangin 250 orang peserta, 50 itu dari Malang. Jadi Malang tuh gede banget, orangnya banyak. Jadi saya heran kenapa di Malang bisa banyak banget orang yang jago-jago hacking. Kenapa di Tangsel nggak ada? Di Tangsel makan apa selama hari? Tiap hari makannya apa? Nasi. Malang kira-kira makan apa? Kenapa di Malang bisa jago hacking? Kenapa Tangsel kagak bisa? Padahal sama-sama makan nasi kan? Itu bikin saya bingung. Kenapa sama-sama makan nasi, kenapa sana jago, kenapa sini nggak ada yang nongol? Atau orang Tangsel mungkin malu-malu kali ya, nggak mau jadi juara, nggak enak lah, biarin kasih orang Jawa aja buat jadi juara gitu kali ya. Oke, ini intermezzo aja dikit. Sekarang saya akan masuk ke materinya. Oke, ini tutup. Oke, ini udah yang tadi pagi. Sekarang kita masuk ke microprosesor sama komputer arsitektur. Jadi kita masuk ke urusannya belajar. Ini kita akan lebih ke teori, nggak akan praktek. Kalau praktek komputer saya nggak kuat soalnya. Bisa dipraktekin, cuman saya kasih lihat aja ya. Ini saya cara kerja udah, compile kernel. Ini kita ulang lagi dikit yang saya kasih minggu lalu supaya ingat aja. Kernel itu kalau di sebuah komputer sistem operasi, kernel adalah dalamnya sistem operasi. Intinya sistem operasi kernel. Biasanya kata kernel, jadi kalau istilah-istilah yang dipakai di komputer biasa diambil dari istilah-istilah orang bule, bahasa Inggris. Kernel itu apa? Kernel itu apa coba? Tahu nggak kernel itu apa? Nggak tahu kernel? Coba kita masuk ke Google Translate ya. Kernel itu apa? Translate google.com. Ya. Oke. Kernel. Kernel adalah inti. Oke. Jadi kernel itu inti. Seringkali kernel itu jadi kayak biji dari misalnya biji dari jagung, biji dari apa, kita itu kernel. Nah, istilah tadi diambil ke dalam sistem operasi. Intinya komputer, intinya sistem operasi, kita nyebutnya kernel. Sayangnya karena anda dari SD, SMP, SMA kenalnya Windows, nggak pernah kenal yang namanya kernel. Istilah itu nggak dipakai di Windows. Karena itu biasanya dipakainya di Linux. Oke, jadi karena itu inti adanya di Linux biasanya dipakainya. Ya.
Kernel sendiri source code-nya karena Linux itu open source code-nya bisa diambil di kernel.org. Nih, bisa diambil di sini. Oke, kita bisa diambil. Kernel yang paling baru adalah versi 64 RC1, tapi yang stabil, yang bisa dipakai, yang stabil kondisinya saya gedein dulu gambarnya. Yang stabilnya versinya 631. Handphonenya kemarin versi berapa? 4 ya. Jadi handphonenya masih versi yang bawah-bawah sini. Sementara sistem operasi yang benarnya versinya ada di atas 631 yang sekarang. Versi sistem operasi saya gedein dulu di sini. Uname -R. Versi saya adalah 519. Handphonenya Androidnya masih 4 ya. Saya masih di atasnya handphonenya ya. Minta maaf, lebih bagus daripada handphone lo. Tapi tetap aja yang versi paling bagusnya yang ini. Oke. Dan di sini diajarin caranya supaya kita bisa compile kernel. Compile tuh bikin ya. Jadi kita download source code-nya terus kita bisa bikin. Ini saya ulang aja cara bikinnya. Biar ingat aja nih ya. Cara bikinnya sederhana sih sebenarnya. Yang ini bagian yang atas ini adalah kalau kita mau bikin sesuatu, ini kan RPL kan? Nah, ini bagian RPL banget nih sebenarnya. Ini RPL banget. Cuman PHP nggak ada compiler ya. PHP nggak pakai compiler kan? PHP nggak ada compiler. PHP kan cuman bikin teksnya ditaruh di web kan? Nah, udah gitu nanti si web servernya Apache-nya akan baca teks itu dan dia akan menerjemahkan, dia akan ngerender program kita supaya bisa ditampilin di browsernya user, tapi tidak dikompil. Kalau kita mainan kita mainan kernel, kita bikin file exe sih sebenarnya. Jadi kita bikin exe ini sebenarnya. Diajarin nggak sih cara bikin exe? Enggak ya, di sekolah belum diajarin ya. Nih jujur dulu, terus terang dulu ya. Sekarang kita mulai banyaknya main ya PHP ada rezekinya, cuman udah berkurang banyak rezeki. Zaman dulu kala ada yang orang yang dagangan bikin web bisa dibayar 100 juta ada. Sekarang udah murah banget di PHP karena orang udah makainya framework cepat, jadi bikin webnya bisa cepat, harganya jadi murah banget. Nah, yang mulai banyak harganya naik adalah yang mainan bikin kernel, yang bikin exe kayak gini. Oke. Nah, ini yang kita install ada kernel package, ada lib anchors, ada fake root, ada segala macam. Ini adalah tool-tool yang dipakai kalau kita mau bikin satu program. Jadi yang pertama ini adalah kita siapin dulu tool-tool yang buat bikin program tadi. Yang kedua di bagian yang ini adalah kita download kernelnya tadi. Cuman kita punya masalah di sini. Ini kernelnya masih 57 ya. Oh, pantas. Saya salah masuk. Oke. Berarti ini salah. Ini saya edit. Saya ubah ke edit mode. Saya ubah ininya. Bentar. Sorry, salah. Ini saya mau ngedit kuliah ya. Jadi kuliah bisa diedit. Ini lagi ya. Ini kan https://lms segala macam ya. Ini saya rubah setting. Ini mau saya edit. Jadi ini saya buang ininya. Alah, siap. Ini saya buang. Saya buang cuman LMS-nya saya buang. Akibatnya saya pindah ke server lain loh. Jadi cuma dihilangin 3 huruf, pindah ke server lain nih. Nih kalau kita klik new tab,
Ini udah hilang kan LMS-nya karena diedit. Coba kalau kita klik, nih, ini udah 63. Ini kalau yang tadi yang sebelumnya dia 57. Karena ini di LMS Ono Center. Yang ini adanya di Ono Center tanpa LMS. Ini dua komputer yang lain nih, dua makhluk beda itu sebenarnya. Gitu ya. Soalnya yang ini mau saya format sih sebenarnya, yang LMS Ono Center mau di format sih sebenarnya. Oke. Nah, yang ini udah beres. Nah, ini tadi buat tool-tool yang buat compile sistem operasi segala macam udah saya masukin. Yang di sini ini masih tool. Nah, yang ini kita download source code. Ini download source code. Source code-nya tadi kemarin berapa giga ya? 600-an mega ya kalau nggak salah ya. Gede lah pokoknya, 100-an mega kayaknya ya. Pokoknya gede banget nih. Ini lumayan gede. Kemudian belakangnya kalau di Windows rata-rata file itu kalau dijadiin satu atau dikompres pakai zip. Kalau yang kita makainya XZ. Kalau yang perintah XJF itu buat ngebuka file XZ itu supaya kebuka. Terus masukin ke folder /usr/src. Udah gitu saya rubah nama foldernya, aslinya nama foldernya Linux 63, saya rubah jadi Linux. Ini cuma ngerubah doang, nggak dirubah juga nggak apa-apa, cuma ngerubah supaya lebih enak aja kalau kita main ngompal jadi lebih enak. Jadi sampai titik ini kita dapetin source code-nya dalam bahasa C dan bisa kita lihat, bisa kita edit. Konsekuensinya kita bisa ngerubah sistem operasi. Kemudian yang selanjutnya waktu kita mau kerjain, yang kita kerjain adalah kita colong konfigurasi dari sistem operasi yang saya pakai sekarang di komputer ini. Supaya kan sistem operasi itu harus disesuaikan dengan hardware tempat dia akan jalan. Kalau di komputer ini saya makainya prosesornya Intel. Kalau handphone pakai prosesornya apa? Qualcomm. Snapdragon apa segala macam tadi ya. Kalau Intel kan ada i5, i3, i7 segala macam. Dan itu dua makhluk itu beda. Itu bukan makhluk yang sama. Jadi Qualcomm yang Snapdragon sama Intel tuh bukan makhluk yang sama. Konsekuensinya sistem operasinya beda sih sebenarnya dalamnya. Oke, kalau beda kita harus set pakai konfigurasinya. Jadi saya colong konfigurasinya dari sistem operasi yang jalan di komputer saya. Ini nyolong. Kalau mau diedit bisa pakai make menu config, kita bisa edit konfigurasinya. Kemarin contohnya adalah kita ngerubah cuma namanya doang yang kita edit. Oke. Kemudian kalau yang ini make KPKG clean, itu semua yang pernah kita compile sebelumnya akan kita buang. Oke. Ini harusnya kalau mau enak harus belajar yang namanya compile software dulu, compile file exe. Sayangnya di SMK itu diajarin cuma PHP doang ya. Compile sama saya nggak diajarin compile gitu ya, nggak diajarin ya. C++ ada. Itu kelas berapa? Oh, kelas 10. Udah gitu nggak diajarin lagi. Parah. Soalnya gurunya berasumsi yang laku keras tuh PHP. Ya emang kalau PHP ya buat level SMK laku ya. Cuman kalau udah naik kelas, kita biasanya mainnya Java udah gitu bikin aplikasi Android sih, mobile. Java dia kasih nggak? Android dikasih nggak? Nggak dikasih juga. Bukan ya, kalau JavaScript buat web. Kalau buat bikin aplikasi di handphone kita Java aja, bukan JavaScript. Kalau boleh saran sih belajar yang itu, duitnya lebih kenceng. Java yang di handphone sama PHP cara berpikirnya nggak beda jauh, sama. Jadi kalau udah pernah ngerjain PHP, bikin web, Java juga nggak beda jauh sih sebenarnya. Dia pada dasarnya, jadi kalau web kan sebenarnya dibagi dua, ada dua makhluk gede ya web tuh. Ada yang tampilan yang keluar di user namanya front end, ada yang ngomong ke database segala macam di belakang namanya back end.
Java yang ada di handphone sama kayak gitu juga. Ada front end yang tampilan di layar, ada back end yang ngomong ke database, ngomong kemana segala macam, itu back end semua. Gitu. Jadi sama cara berpikirnya. Saya pernah ngajarin anak-anak SD kelas 5, umur berapa ya? 10 tahun, 9 tahun sampai 12 tahun selama 2 jam langsung bisa bikin 2 aplikasi di handphone. Kebayang nggak? Gampang kok. Ini saya ajarin bentar ya. Ini biar kebayang caranya bikin aplikasi di handphone kayak gimana. Nggak pernah diajarin ya? Belum pernah. Aplikasinya pakai ini, App Inventor. Pakai App Inventor, klik App Inventor. Udah pernah bikin aplikasi buat handphone belum sih? Belum ya? Aduh kasihan. Ini buat anak SD tapi ya. Jadi bukan buat anak SMK. Ini anak SD. Masukin App Inventor, create application, create apps, bikin aplikasi. Saya akan bikin aplikasi paling tolol di dunia dulu ya. Aplikasi blow on. Oke. Ini saya buang aja. Oke. Ini saya buang. Move to trash. Oke, sekarang saya akan start ini dari nol. Oke. Tapi ini nanti kalau kita pakai Java beneran, ini belakangnya Java sih, belakangnya Java. Cuman dibikin buat anak SD supaya gampang bentuknya grafik. Kalau anak-anak SD suruh ngetik kan susah. Kalau anak SMA, SMK suruh ngetik masih bisa. Kalau anak SD bentuknya grafik. Jadi kita bikin program tapi bentuknya programmingnya kayak tadi ya. Waktu kita belajar data analis kan kita makainya grafik semua. Ini sekarang kita bikin program tapi grafik. Sekarang saya akan bikin project baru. Saya kasih nama misalnya namanya SMK Al Amanah. Itu ya. Suka-suka gue ya bikin program namanya apa ya, suka-suka aja. Kasih nama programnya Al Amanah. Dah. Sekarang kita akan coba bikin program. Ini programnya buat ini banget nih ya. Programnya buat handphone. Ini kelihatan ini front end. Udah langsung keluar gambar handphone. Kalau mau diganti handphonenya bisa diganti nih, mau tablet. Jadi tablet dia. Mau jadi monitor bisa gede. Oh, ini jadi tablet gede banget. Atau kita handphone biasa aja, phone size. Ini handphone. Oke. Sekarang kalau sebelum bikin program kita bikin skenario. Saya bikin programnya agak susah dikit ya. Programnya gini doang. Kalau ada tulisan dimasukin, nanti handphonenya akan ngeluarin suara apa yang kita tulis. Misalnya tulisannya I love you gitu. Nanti handphonenya akan ngeluarin suara I love you, bentuknya suara. Susah gak Mbak? Susah-susah gampang ya. Susah karena nggak tahu caranya. Pas sudah tahu pasti ngomongnya gitu doang ternyata. Jadi, nah ini kita lihat front end-nya. Dan ini di PHP ini front end adalah yang tampilan ke user. Oke. Nah sekarang saya akan masuk ke sini. Oke, saya akan bikin text box. Ini saya butuh text box. Text box adalah box tempat kita nulis, ngetik. Cuman gini doang, tarik, dapat text box. Nanti kita bikin ketikan di situ. Jadi nanti skenario-nya orang ngetik tulisan, oke. Nanti kita ada tombol, saya masukin tombol di sini. Kalau tombol dipencet langsung keluar suara, oke. Jadi tombolnya nggak boleh dong tulisannya text for button. Saya akan ganti tulisan text for buttonnya dengan tulisannya misalnya ini diganti. Tulisannya diganti misalnya suarakan. Mau ganti apa? Oh, klik di sini boleh lah. Klik di sini. Klik di sini gitu ya. Enter. Ini sekarang tombolnya udah jadi klik di sini. Nah, kita butuh dari tulisan jadi suara kan? Nah, tulisan jadi suara adanya di sini nih media.
Ini ada text to speech. Saya ambil text to speech, saya masukin sini. Cuman text to speech itu di belakang layar, back end dia. Back end ada text to speech. Ya. Jadi komponen yang kita butuhin udah siap semua. Ada namanya text box, ada yang namanya tombol, ada text to speech. Sama aja sama PHP, sama aja. Ada yang ada di depan, ada yang di belakang. Sekarang kita bikin jadi tukang jahit. Kita jahit supaya kalau ada orang mencet tombol, tulisan yang ada di text box akan keluar berbentuk suara. Gitu doang kan? Logikanya gitu doang. Nah, ngejahitnya ada di sini blok. Ini programming loh ini. Ini programming loh. Oke. Pasti gurunya nggak pernah ngajarin gini ya. Nggak pernah ya. Pasti ngajarin yang susah banget kayaknya. Programming nggak usah susah-susah. Banyak programming yang teknik gampang-gampang, yang blon-blon, yang lucu-lucu juga banyak. Ini teknik programming yang paling lucu di dunia. Dan saya ngajar ini buat anak SD 2 jam langsung jadi. Udah gitu orang tuanya langsung ngomong ke saya, "Oh no, kok anak saya jadi bisa programming ya?" Gitu. Padahal emang programming mah bisa bego-bego kayak gini. Sekarang kita punya text to speech. Oke. Nah ini text to speech. Kita ambil. Call text to speech, suruh ngomong, speak. Message-nya kita tempel di sini, nanti ada message. Ini perhatiin cara programmingnya kayak mainan Lego. Pernah main Lego nggak waktu kecil? Kan ditumpuk-tumpuk tempel-tempel gitu ya. Jadi ini caranya kayak main Lego banget, cuman ditumpuk ditempel aja. Oke. Kita udah punya buat manggil text to speech. Sekarang kita butuh tombol. Kalau tombol diklik, kerjain apa, do apa. Jadi bisa kayak gini. Terus satu lagi adalah text box-nya. Ini text box. Cuman saya nggak butuh background color, saya butuhnya teksnya. Ini ada text box, ada teksnya. Jadi text box teksnya apa? Ini teksnya yang akan dikeluarin sama text to speech kan? Jadi ini kita tinggal gini aja geser. Teksnya diambil ke text to speech. Oke. Kapan ini dipanggil? Kalau tombol ditekan kan? Jadi kalau klik di sini ditekan, ini masuk ke sini. Udah. Jadi programnya selesai. Ini programnya cuma gini doang. 5 menit juga jadi ini mah. Gimana caranya ini masuk ke handphone gitu kan ya? Sekarang gimana caranya ini semua masuk ke handphone? Caranya gampang banget. Ini build itu compile yang tadi dikerjain, compile. Cuman gini doang. Compile. Ini lagi dia bikin. Pada bawa handphone kan bisa baca QR code nggak? Bisa, oke, cobain nih. QR code-nya dari layar sini ntar. Iya, scan. Cobain ya. Ini percobaan aja ya, iseng berhadiah. Nanti keluarnya di HP. Nanti aplikasinya diinstal ke HP situ. Jadi QR code-nya buat ngambil aplikasinya supaya ngedownload ke HP. Soalnya kan kita nggak pakai Play Store. Oke. Nah, ini keluar ada QR code, sok ambil QR code-nya. Dari dekat. Bisa? Oke. Install. Waktu install harus di ini dulu kan. Kalau di Android kan ada apa? Developer mode atau apa, soalnya ini nggak ada, aplikasinya bukan dari Play Store kan, akan diblokir sama si Android yang biasa. Jadi dia harus dikasih izin supaya yang bukan di Play Store boleh diinstal. Udah diinstal belum? Nanti akan keluar, ini saya dismiss, saya udah ya, saya buang. Nanti tampilannya kira-kira kayak gini nih, cuma gini doang. Udah, keinstall. Lagi install, download udah, install udah, coba jalanin. Ini sekarang coba ketik sesuatu I love you atau apa gitu, bahasa Inggris. Suara digedein, suaranya digedein. Oh kayak gitu. Coba kata lain nih.
Oh, kecepetan ya? Oh, itu handphonenya kebagusan kali itu. Hah? Ngaruh kali, nggak tahu. Text to speech-nya kenapa kayak gitu, bego banget ya. Tapi dia jadi suara kan? Baru suara. Oh, pernah dioprek-oprek handphonenya. Ya, suaranya jadi kecepatan banget tuh. Tapi intinya bikin aplikasi cuma gini doang sih sekarang. Beres ya? Udah? Apa dia? Ngomong apa? Oh, parents. Coba pakai bahasa Indonesia, Pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa, tapi ntar keluarnya bahasa Inggris. Hah? Ya boleh. Bisa bahasa Indonesia ya? Bagus nih bahasa Indonesianya, goblok ya. Oke. Bagus juga berarti ya. Nah, oke. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Beres ya? Berapa menit bikin aplikasi? Cepet banget ya. Jadi segampang itu sih saya bilang. Tapi harus ngerti logika sih, logika berpikir harus tahu bahwa kita butuh front end, back end, kita butuh komponen, nanti back end urusannya kita jahit-jahit. Gimana cara ngejahit masing-masing komponen supaya jalan seperti yang kita mau. Nah, untuk yang ini semua kalau di sini, nah ini tadi pakai menu config apa segala macam, harus ya. Nah, paling yang dikerjain cuman ini doang sih, local version doang, keren ini. Udah gitu kita bisa make all. Nah, yang seru dari Linux adalah di sistem operasi banyak driver-driver, kita kenalnya sebagai modul, kemudian kita jadi ada make all itu source code-nya sistem operasi kita compile, kita juga bisa install sistem operasi sama install modul. Udah selesai, cuma gini doang bikin sistem operasi Linux. Cuman lamanya semalam. Karena source code-nya gede dan banyak file-filenya. Yang perlu kita ubah lagi nanti update grupnya aja. Ini bakal kelihatan. Tadi saya nggak bisa dikasih lihat di Zoom nih soalnya. Ini grup itu adalah waktu pertama kali sistem operasi jalan, kalau Linux ya jalan. Jadi di laptop saya ini bisa banyak sistem operasinya. Nanti kita punya menu buat milih. Saya mau pakai sistem operasi yang mana? Kalau Windows kan pas booting masuk Windows aja kan. Kalau Linux bisa milih mau pakai sistem operasi yang versi ini, mau pakai versi ini. Saya pernah di satu komputer saya sampai install 7 sistem operasi. Linux semua sih. Kalau grup itu dia bisa tahu kalau ada misalnya di harddisk ini ada Windows-nya, ada Windows, ada Linux, grupnya ngasih tahu ada Windows juga, ada Linux-nya. Linux-nya ada versi ini, dia ngasih tahu. Nanti kita bisa milih, saya mau pakai Windows atau saya mau pakai Linux versi mana. Jadi ini enaknya kayak gitu, udah mainan. Kalau udah mainan Linux enaknya kayak gitu. Hari ini yang namanya Microsoft sudah mulai pakai Linux juga. Udah pernah nyoba yang WSL belum? Windows Linux System apa ya? Coba. Namanya saya cari dulu ya, lupa Windows Linux Subsystem. Linux on Windows with WSL, benar. Windows Subsystem for Linux. Jadi di Windows itu ada sistem Linuxnya dimasukin dalam Windows sekarang. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dasarnya Linux. Supaya Windows bisa jalanin Linux, dia jalanin WSL. Sebetulnya kalimat yang benar sebenarnya harusnya nggak kayak gitu. Yang benar sebenarnya gini. Kalau Linux sudah mulai masuk Windows, terus ngapain kita pakai Windows ya? Kenapa tetap pakai Windows? Pakai aja Linux kalian, gitu kalimatnya sebenarnya. Jadi salah juga pakai WSL, salah. Oke, beres ya. Nah, ini kita lanjut. Jadi ini compile kira-kira kayak gitu doang. Kemarin kita nggak kerjain karena terlalu lama.
dan ini bisa kita sistem operasi kita rubah versinya aja di sini. Oke. Dah. Kemudian yang satu lagi adalah salah. Nah, ini udah beres. Sekarang kita masuk ke OpenWRT. OpenWRT adalah sistem operasi Linux juga, tapi OpenWRT. Oh alah. Berarti yang ini harus diganti-ganti semua nih. Jadi yang LMS Ono Center yang itu wikinya nggak update. Karena LMS Ono Center itu mesinnya umurnya udah hampir 7 tahun. Masalahnya dengan sistem operasi yang udah 7 tahun, PHP-nya versi 5. Konsekuensinya PHP versi 5, saya punya masalah. Wikinya sama e-learningnya pada pakai versi 7 semua. Jadi yang sudah jalan di PHP 5-nya nggak bisa saya pindahin ke versi 7. Akibatnya yang di LMS Ono Center nggak bisa diupdate. Jadi mungkin tahun depan atau apa mau saya format tuh mesin ganti sistem operasi. Cuman kalau di format, user yang ada di mesin itu hilang semua. Di situ ada sekitar 60.000 orang. Dalam LMS Ono Center orangnya ada 60.000. Yang ini kan kita makanya open course ITTS. Ini mau udah versi 7. Versi 7. Ya versi 7 ya PHP-nya. Yang baru versi 7 kan? PHP versi berapa terakhir? Parah loh. Katanya programnya PHP, ditanya versi pada bingung. Setahu saya versi 7.4 atau 7 berapa gitu yang terakhir ya versinya PHP. Jadi karena yang sana itu versinya versi 5. Jadi kalau udah source code kita bikin dalam versi 5, sementara yang versi 7 nggak jalan itu PHP-nya. Jadi kita punya masalah sama PHP juga. Kalau pindah versi nggak jalan. Akibatnya saya nggak bisa pindahin. Jadi ini saya kepaksa saya pakai tetap di open course versi 7, ini nggak bisa pindah ke versi 5 nih. Jadi yang solusinya adalah versi 5 di format, usernya hilang habis. Itu ya. Itu masalah dengan versi. Sekarang kita masuk ke OpenWRT. OpenWRT adalah sistem operasi Linux juga, cuman dipakainya buat router. Oke. Versi Linux yang dipakai buat handphone namanya apa? Versi Linux yang buat handphone apa? Ya Linux yang buat handphone namanya apa? Namanya Android. Jadi Linux yang buat handphone namanya Android. Contohnya, walaupun ada lagi Linux lain buat handphone ada lagi. Cuman Android adalah Linux buat handphone. Salah satu contoh Linux buat handphone Android. Salah satu contoh Linux yang buat router adalah OpenWRT. Pak, ini jadi ikut kuliah aja ya? Kenapa? Jadi ada MOU, minta waktu sebentar namanya di ruang sebelah. Ada tanda MOU, butuh mukanya ngono ikut. Ini yang ikut kuliah sorry ya. Ini ada MOU nih. Bentar. Ini nggak bisa tahu MOU nggak sih? Nggak tahu. Ada tanda tangan kerjasama antara sekolah apa sama kampus ITTS. Terus ono harus setor muka. Ya udah, ngobrol dulu dah. Oh, kalau di tangan sini nanti ngompol lah, bisa saja.
Iya. Sampai mana saya tadi? Itu tadi MOU apa kerjasama sama perusahaan nggak jauh dari sini sih. Dia bikin apa sih namanya? Bikin pertanian tapi dalam ruangan. Iya. Jadi kayak pakai yang sederhana banget sih, pakai kayak peralon-peralon gitu ya. Terus jadi nggak pakai tanah, tapi semuanya dikontrol komputer. Dan itu dipakai di hotel segala macam, karena hotel kalau harus beli barangnya dari mana sih namanya? Barangnya beli dari pasar segala macam, harga lebih mahal. Kalau kita bisa pertanian dalam hotel itu sendiri, bahan makanan langsung di dalam, lebih murah. Terus dikontrol komputer semua. Keren ya. Dan itu ilmunya RPL campuran IoT sama, jadi ilmunya ini sekalian ngasih lihat, ini udah beres ya? Belum nih, OpenWRT belum ngasih lihat. Saya loncat dulu lah mumpung habis tadi. Jadi ilmunya ada di sini nih. Nah, di sini Arduino segala macam. Yang tadi ini ya. Jadi pertanian, gimana caranya kita bertani di kontrol komputer. Contoh yang saya lihat langsung di depan mata saya itu ini misalnya, Satu Indonesia Award. Oke. Kalau ini bukan pertanian, kalau ini peternakan di kontrol komputer. Pernah kebayang? Nggak kebayang? Oke. Satu Indonesia Award itu, award tuh penghargaan yang dikasihin ke orang yang umurnya di bawah 35 tahun kalau satu Indonesia ya. Jadi orang 35 tahun tapi inspiratif. Oke. Ini ada yang cantik, ada yang brengsek gitu ya. Ini kebetulan ini jurinya ada ini bekas menteri, Bu Nila bekas menteri, Pak Emil juga bekas menteri, Pak Fasli bekas wakil menteri. Ini kalau ini asisten menteri, yang ini orang, yang ini cakep. Ya. Siapa coba ini? Oh, pada nggak tahu ya. Aduh, harus sering nonton film. Nah, coba lihat yang ini, bentar. Ini dia. Nih, budidaya udang ramah lingkungan berbasis teknologi. Oke. Ini udah pernah tahu pertanian udang? Pertanian peternakan udang? Udang. Jadi kira-kira gini, udang itu ini orangnya. Jadi itu dia di Pacitan kalau nggak salah. Dia jurusannya jurusan apa sih? Kayak IPB itu apa sih? Pertanian Bogor ya, pertanian peternakan. Dia jurusan peternakan. Jadi dia bukan jurusan komputer. Nah, dia mainnya udang. Udang itu duitnya miliar. Jadi kalau udang kan bentuknya kolam ya, tambak udang. Itu satu tambak itu miliar duitnya. Kalau udangnya mati, miliar hilang. Jadi masalahnya itu. Jadi kita bisa dapat untung miliar kalau udangnya hidup. Kalau udangnya mati, hilang tuh duit miliar. Jadi dia harus berjuang gimana caranya udangnya kagak mati semua. Nah, kalau kita lihat nih, saya kasih lihat fotonya dulu ya. Tambak udang. Ini bentuknya kayak gini. Ini tambak udang bentuknya ya kayak kolam-kolam kayak gitu aja. Yang jadi masalah di tambak udang adalah ini semua dikontrol komputer loh, hati-hati loh. Ini kita kontrolnya kontrol komputer. Jadi orang komputer dibutuhin banget di kayak ginian, gitu ya. Nah, yang seru ada di makhluk-makhluk ini, ada yang seru tuh kira-kira. Gimana caranya kita bisa deteksi bahwa jadi udang supaya nggak mati, makanannya harus bener dong. Supaya nggak mati, aliran airnya harus bener. Supaya nggak mati, suhunya harus bener. Gimana caranya kalau suhunya ketinggian, gimana caranya kita nurunin suhu air? Gimana caranya?
Bingung kan? Paling blow on adalah aliran air dingin dimasukin kan. Ini cara paling bego ya. Aliran air dingin dimasukin supaya suhu yang terlalu panas jadi turun lagi, udangnya nyaman lagi. Kalau makanannya kurang, dimasukin makanan. Cuman bayangin kalau orang di tambak udang suruh jaga tambak udang bawa termometer ngukur suhu terus ngeliatin ada makanan kagak. Kalau orang suruh 24 jam seperti itu kan bonyok kan, orangnya bisa tewas. Jadi yang suruh kerja komputer, suruh melihat tambak udang, komputer suruh melihat tambak udang, gitu sebenarnya. Ntar saya ada fotonya nggak? Ntar saya cari ya fotonya. Ini contohnya yang dikerjain sama muridnya Ono juga. Ono punya murid banyak ya. Udang ada nggak? Nih tambak udang nih. Jadi dia masukin sensor kayak gini, terus sensornya dimasukin ke kotak seperti ini. Nih di foto malam-malam ya. Ini sensornya dimasukin ke kotak seperti ini, dan ini dalamnya komputer semua. Jadi komputernya akan ngeliatin suhu, makanan, pH, arus di dalam situ segala macam. Nanti kalau ada yang nggak beres, dia benerin. Itu. Oke. Nah ini yang Anda lihat di depan ini makhluk-makhluk kayak gini. Ini adalah yang Arduino ini. Jadi ilmu yang nanti minggu depan saya akan ajarin, ini urusannya buat mainan kayak gini ya. Kalau mau tahu, ini duitnya kenceng sekarang. Arduino kenceng. Harganya berapa coba Arduino? Mainan kayak gitu harganya kita buka ya. Saya kasih harga yang murah, yang paling murahnya aja ya. Masuk ke Bukalapak misalnya. Kalau Arduino biasa harganya udah mahal sekarang. Mahal tuh 100.000 deh. 100.000 mahal buat kita udah males ngelihatnya. Arduino. Tapi ini materi minggu depan ya. Tuh kan. Tapi ini lengkap, udah ada macam-macam di dalamnya. Kalau Arduino aja, nih di Arduino aja, ini harganya 65.000. Oke, itu Arduino aja. Yang saya mainin, yang saya pakai adalah Wemos D1 Mini. Yang saya mainin itu sekarang. Harganya ini dia 33.000 perak. Jadi kita main dengan harga seperti itu. Mungkin insya Allah minggu depan saya bawain barangnya. Dan ini harus disolder dulu ya. Ini harus disolder ya. Ini disolder loh ini. Ini kan lepas-lepas kayak gini protolan nih. Disolder loh, jangan khawatir. Jadi nggak bisa langsung dipakai, disolder dulu baru bisa kita pakai. Jadi minggu depan ini buat yang ada di Zoom, kalau mau seru mendingan minggu depan datang. Jangan cuma di Zoom doang, susah ngasih lihat pakai Zoom, susah. Kalau udah kita ngelihat alat susah pakai Zoom. Jadi nanti minggu depan ini dalamnya komputer. Ini dalamnya komputer, kita bisa bikin program di komputer yang ini, terus programnya dilempar ke alat-alat seperti ini. Nanti dia bisa ngukur suhu lah, apa segala macam bisa. Itu ya, beres ya. Jadi ini pelajaran minggu depan. Saya akan coba ajarin kayak ginian. Ini sensor-sensornya harganya 16.000. Ini apa nih? Shield untuk DHT11. Harganya 20.000 perak. DHT11 itu sensor suhu sama sensor kelembaban. Ini bentuknya yang warna biru ini, yang warna biru sensor suhunya. Coba sekarang kita coba lihat harga sensor ya. Sensor Arduino. Sorry. Oke. Tuh 9.000 perak, ada yang mahal. Ini kabelnya 7.000 perak, kabel-kabel. Saya sering beli kabel juga, soalnya kabelnya habis, sudah diutak-atik, komprek-komprek, cabut, buang. Yang ini apa? High temperature sensor 200.000. Jadi sensornya yang ini yang buat sensor suhu tadi ya, di DHT11. Harganya 13.000. Yang ini ada infrared obstacle, harganya 5.000 perak. Jadi sensornya murah sih sebenarnya. Jadi kalau buat mainan ini oke. Buat main-main banget. Cuman
Masalahnya pernah diajarin nyolder belum? Nyolder gitu waktu SMP nggak pernah. Di SMK diajarin gitu nyolder. Nggak pernah nyolder ya, harus belajar nyolder nih kayak ginian gitu. Jadi ini minggu depan ya saya coba bawa barangnya, terus kita akan coba ngutak-atik. Nah ini yang jadi masalah ini dengan kondisi bawa barang, yang masalah adalah yang di Zoom susah ngelihat. Ini kita susah, saya susah nih. Soalnya kalau gini kan gampang ngelihatnya, ada di depan hidung. Yang Zoom gimana ngelihatnya, coba kamera cuma ada di 1 biji. Gimana cara ngelihatnya? Pusing. Jadi susah nih yang Zoom. Gitu. Jadi sarannya kalau mau yang Zoom datang ke kampus. Kenapa? Nggak tahu, macam-macam sih. Soalnya ada yang jauh sih. Ada yang jauh. Jauh tuh maksudnya di luar pulau. Ada. Kemarin tuh ada yang dari mana ya? Dari Papua ada. Kalau yang itu susah datang. Hah? Asberg. Dia tuh Ambon. Ya pokoknya daerah timur lah. Ada. Kemarin udah ada. Kemarin udah balik. Kemarin dia lebaran balik. Ya sekarang udah balik lagi. Tuh, jadi nanti mungkin Asberg sama teman-temannya mereka lagi bikin tim mau turun ke SMK buat ngajarin jadi hacker. Saya udah ngomong sama Dinas Kominfo Tangsel, boleh dong minta 1-2 mesin buat latihan hacking. Kayaknya mereka mau ngasih. Jadi bisa latihan dari rumah ya. Cuman sebetulnya bisa latihan juga di komputer sendiri juga bisa. Kalau enggak kita bisa latihan lewat online, belajar nyerang segala macam. Jadi supaya nggak malu-maluin kayak kemarin bikin olimpiade hacker yang menang nggak ada yang dari Tangsel. Parah nih Tangsel nih. Aduh, kumaha ya teh Tangsel. Tapi emang bukan salahnya SMK Almanah, bukan. Oke, beres ya. Nanti mungkin ini sekarang udah jam 11.20 ya. Nanti saya akan coba kasih lihat sedikit yang tentang Arduino. Sedikit aja ya, biar minggu depan udah ada gambaran. Oke. Tapi ini yang global doang nih. Oke. Ini saya tutup. Ini udah bisa ya, beres ya, keren kan? Bikin aplikasi cuma 5 menit. Ini saya kasih, ini kalau ingetin ya, namanya App Inventor. Di sini banyak contoh. Kalau mau ngeliat contoh bisa masuk ke bukan connect. Masuk ke My Project coba. Login to gallery. Di gallery itu banyak contoh. Gallery itu contoh program yang ada pada masuk. Harus masuk ya. Ya harus masuk dulu bikin account lah. Dulu nggak usah soalnya rese nih. Jadi kalau udah bikin account segala macam, mudah-mudahan nanti kita bisa akses. Nah di situ banyak contoh-contoh project. Tergantung kita mau bikin apa, misalnya mau bikin game di handphone, apa segala macam banyak contohnya. Cuman kalau boleh saran sih, kalau bisa kita punya dua-dua ilmu ya. Kalau dari RPL kita punya PHP, punya juga ilmu buat bikin aplikasi di handphone. Gitu. Kalau udah punya dua itu udah lebih enak hidupnya. Kalau kita cuma PHP doang, ya kita ngandelin PHP aja kan. Kalau kita punya dua, bisa handphone juga lebih keren. Kalau kita bisa front end back end lebih keren lagi. Gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya kita harus spesialisasi. Kita mau yang jago yang mana. Tapi kita harus ngerti semuanya dulu. Oke, ini saya loncat dulu. Ini loncat. Ini kernel udah beres.
Ini kita masuk lagi kuliahnya. Sekarang OpenWRT. Oke. Ini saya akan kasih gambar. Kayaknya minggu lalu saya udah terangin ini deh ya. Udah ya? Minggu lalu udah, lupa. Saya kasih gambar cepat aja ya berarti. Coba. OpenWRT tadi sistem operasi yang bisa kita pakai buat router. Kalau buat handphone sistem operasinya apa? Android. Kalau buat laptop sistem operasinya apa? Ya Windows juga bisa. Cuman kalau yang bisa kita buat sendiri Linux, dan Linux ada banyak yang buat di laptop atau di komputer. Yang saya pakai Ubuntu. Cuman kalau hacker makanya sistem operasinya apa? Belum pernah ya? Oh, belum tahu? Oh, bener-bener tuh orang ahli surga semua nih kagak tahu caranya masuk neraka ya? Hah? Termux buat itu terminal buat hacking yang ada di Android. Iya, tahu dia. Kalau sistem operasi yang biasa kita buat hacking di komputer biasanya yang banyak dipakai ya Kali Linux, yang banyak dipakai, tapi ada banyak macamnya. Ini bentuknya kayak gini. Nih. Coin From tuh yang ini nih. Coin From di Linux. Di Windows juga ada, cuman nggak sebagus Linux Command Prompt-nya. Kalau ini Linux lebih bagus lah dibandingkan Windows. Ini Command Prompt. Kalau di Android tadi Termux. Tahu dia. Mulai belajar hack. Hati-hati sebelahnya tuh. Hati-hati handphonenya dihack. Bisa kacau ceritanya kalau handphone dihack. Ini beres ya? Oke. Sekarang kita nggak akan bahas ini, kita balik lagi ke sini. OpenWRT itu adalah sistem operasi buat router. Kita bisa lihat, masuk ke sana. Oke. Ini versinya terakhir 2203. Tadi kalau yang kita pakai Android, karenanya kan versi 64 ya, atau 63 atau 64 gitu yang terakhir ya. Sementara handphone itu kan versi 4 sekian. Kalau ini versinya 2203. Kalau ini ya, ini kira-kira dibikin tahun berapa ya 2203? Ini versi ini dibikin tahun berapa? Cara nebaknya ini cara nebak ya. Kalau kita udah sering mainan di Linux, ini kemungkinan besar adalah tahun, ini kemungkinan besar adalah bulan. Jadi tahun 2022 bulan 3. Jadi kalau udah sering main, udah sering pakai Linux, sebagian Linux versinya bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Versinya adalah tahun, bulan. Jadi kita bisa nebak kira-kira ini dibikin tahun berapa, bulan berapa. Kira-kira itu. Contoh, Ubuntu yang saya pakai nih ya. Cek Ubuntu version. Ini saya ngasih lihat Ubuntu yang saya pakai versi berapa. Jadi perintahnya gini, lsb release min a. Perintahnya kayak gini ya. Klik kanan copy. Jadi cara main Linux kayak gini aja, googling. Perintahnya apa buat ngecek. Nah, saya masuk sini, saya paste di sini kan, lsb release min a. Langsung dia ngasih tahu 2204. Kira-kira dibikin kapan? Bulan 4. Gitu doang sih. Kalau udah ngerti parah banget. Jadi mereka selain nomor versi, seringkali kalau si Ubuntu ya, dia kasih si sistem operasi versi itu dikasih nama. Nama apa aja sih, bisa apa aja. Cuman kuncinya di sini, huruf J. Ya urutan apa sih alfabet. Jadi kebetulan dia kode name-nya J. Terus dipanjangin nama dia Jamie.
Oke. Nah, sekarang kita lihat Ubuntu. Coba ya. Kita googling aja ya. Ubuntu version sama nih. Nih ya. Ini perhatiin nama-namanya ya. Ini kan 2204 Jamie Jellyfish. J ya. Sebelum J itu apa? Sebelum J. HIJ. Mana? Abis J K ya. Ini perhatiin. Ini kan 2204. 2210 itu kinetik kudu K. Abis ini 2204 ada 2304. Abis K L lunar lobster. Ini JKL. Versinya 2204, 2210, 2304. Perhatiin kalau ini Ubuntu ya, Ubuntu. Perhatiin bulannya cuman bulan 4 sama bulan 10 doang. Perhatiin 4, ini 4, ini 4. Oh, ini 4 semua ya. Tapi ada bulan 10, bulan 4, bulan 10, bulan 4 gitu. Jadi Ubuntu cuma versinya gitu, tahun, bulan, dan bulannya cuma ada 2 bulan yang dia pakai, bulan 4 atau bulan 10. Tempat dia ngeluncurin versi barunya. Kalau nggak 10 4. Cuman ini perhatiin ada versi yang hilang di bawahnya. Ini kan versi 21 nggak ada, hilang, udah nggak ada ya. Artinya itu versinya udah dimatiin. Jadi ada versi yang dimatiin, versi yang masih hidup adalah versi yang belakangnya ada tulisan LTS. Ini semuanya LTS. LTS adalah singkatan dari long term support, disupport untuk jangka panjang. Jadi itu masih hidup semua. Beres ya. Ini kelihatan nih 2204 itu tapi dia rilisnya Februari tanggal 23 bulan 2 ya. Bukan. Iya bener. Ini rilis apa ya? Nggak tahu deh. Pokoknya harusnya bulan April sih. Bulan April. Ya gitu dah, bingung gue. Ini nggak tahu nih rilis ini maksudnya rilis apaan nih, nggak tahu. Deh ya. Oke, balik lagi ke sini, OpenWRT. Oke. Jadi OpenWRT sistem operasi yang dipakai buat si router, dan ini bisa kita ambil, bisa kita bikin. Kalau mau bikin caranya paling enak ngebaca dari wiki saya langsung. Ono Center Wiki. Masuk OpenWRT. Oke. Nah, di sini OpenWRT. Di sini ini ada Buffalo, UBNT, Mikrotik, Linksys, Raspberry, ada X86 segala macam. Buffalo, UBNT, Mikrotik segala macam itu merek dari router. UBNT misalnya Buffalo ya, Buffalo router atau access point. Nah, ini bentuknya kayak gini sih. Kalau Buffalo bener dalam bahasa Inggris tuh Buffalo teh apa sih? Banteng. Nah, cuman dia pakai buat merek juga, merek alat. Ini bentuknya kayak gini Buffalo. Yang ada di rumah saya adalah yang ini. Ini saya punya di rumah. Terus saya punya selain access point, saya kebetulan punya juga Buffalo NAS. Nah, saya punya Buffalo yang ada di rumah saya adalah yang ini. Ini ada di rumah. Cuman yang saya punya kalau NAS itu network attached storage. Ini kalau ini ada 4 harddisk nih, harddisknya ada 4. Yang di rumah saya harddisknya ada 2 aja. Jadi itu server buat tempat naruh file.
gitu. Cuman sistem operasinya udah saya ganti, bukan Buffalo lagi. Jadi yang Buffalo cuman hardware-nya, sistem operasinya udah saya ganti pakai Linux. Diganti, suka-suka kita aja, kita yang punya, ganti aja. Apa tuh? Dia bawaannya nggak tahu, dia yang bikin. Cuman kan saya pengen bukan karena pengen itu, saya pengen macam-macam ya. Saya rubah aja sistem operasinya, ganti, udah saya enaknya aja. Nih, nah terus tadi ada UBNT. Ini kelihatan radio ya, wireless buat internet jarak jauh. Bisa kita ganti sistem operasi dalamnya, ini bisa diganti. Nah, yang saya lakukan, yang saya kerjain buat UBNT ini adalah saya pakai UBNT bulat. Oke. Bentuknya kayak gini. Udah gitu ini ada colokan antena di atas, pakai antena Omni 2,4 GHz. Jadi pakai antena kayak gini, bawahnya ini dikasih bulat, cuman ini ditaruhnya bukan di tiang, kita taruh waktu itu di kendaraan tempurnya TNI. Oke, namanya kendaraan tempurnya tuh Anoa TNI. Bentuknya kayak gini. Jadi kita taruh bulatnya tadi, ini kan ada antena nih, ini antena punya TNI. Kalau kita taruh alat kita di sini langsung. Nah, terus sistem operasinya diganti supaya dari bulat satu ke Anoa satu sama Anoa lain bisa ngomong satu sama lain. Kalau yang normal WiFi ini nggak bisa ngomong ke WiFi satunya lagi, nggak bisa deh. Yang bisa WiFi ngomong ke laptop atau handphone. WiFi suruh ngomong sama WiFi nggak bisa. Coba perhatiin. WiFi sama WiFi nggak bisa kan? WiFi bisa ngomong ke handphone. Handphone sama handphone nggak bisa ngomong juga, harus lewat Wi-Fi-nya. Nah ini saya rubah supaya Wi-Fi sama Wi-Fi bisa ngomong satu sama lain. Handphone mau connect juga bisa, tapi Wi-Fi sama Wi-Fi bisa ngomong. Nah Wi-Fi sama Wi-Fi-nya ditaruh di kendaraan tempur. Terus kendaraan tempurnya gerak kan? Wi-Fi-nya gerak semua. Akibatnya apa? Internetnya ikut gerak sama kendaraan tempur. Akibatnya apa? Semua orang dalam kendaraan tempur itu bisa komunikasi sama kendaraan tempur yang lain, nggak usah pusing sama internet, karena internetnya ada di kendaraan tempur dan jalan kendaraan tempurnya. Gitu. Yang bikin orang Indonesia gila. Bikin sendiri loh itu. Jadi kita bisa. Nah sekarang cara bikinnya mana tadi? Ini ya. Nah cara bikinnya ada di, nah ini. Cara bikinnya ada di sini nih. Ini build, ada kata-kata build firmware. Jadi kalau sistem operasi yang kita taruh dalam access point, dalam router segala macam, kita nyebutnya bukan software. Kalau software kan aplikasi yang kita buat yang diinstal di Windows, itu namanya software. Kalau komputernya kita nyebutnya hardware. Jadi ada software, ada hardware. Cuman software yang kita masukin dalam access point, dalam router segala macam, kita nyebutnya firmware, beda, gitu ya. Karena dia bentuknya bukan software, ya sebenarnya dia software juga sih. Cuman biar keren kita kasih nama firmware, karena itu bukan software normal. Oke. Nah cara bikinnya diterangin di sini nih. Ini yang nomor ini semua cara bikin. Oke. Sekarang kita lihat masuk ke cara bikinnya ini dulu ya. Nih kita akan masuk cara bikin ini. Oke, kalau diingat tadi waktu kita bikin sistem operasi Linux, caranya kita harus download segala macam, dan ini dikerjain download sama. Kalau dilihat sepintas akan sama nih. Ada lib anchors, ada CURL, ada apa, ini mirip banget. Oke, cuman ini ada tambahan download apa segala macam. Jadi ini semua software-software yang nanti kita butuhin buat compile disiapin. Nah, terus yang seru adalah di bagian yang ini nih yang seru. Ini ngambil source code kernelnya itu di sini. Kalau tadi sistem operasi Linux kita ngambilnya dari kernel.org. Kalau yang ini kita ngambilnya pakai dari openwrt.org, kita ambil source code-nya. Jadi ini ngambil source code-nya,
Dan dia akan ngambil source code juga dari kernel.org. Jadi kernel.org-nya diambil, dia ngambil software tambahan dari OpenWRT. Nah, kemudian kita bisa nambahin macam-macam aplikasi di situ. Jadi bedanya antara OpenWRT sama kernel Linux, kalau kernel Linux aplikasinya nggak ada. Kalau OpenWRT ada aplikasi. Ini semua aplikasi nih, semua aplikasi. Saya kasih rahasia sedikit dulu ya. Yang tadi kan saya cerita ini ya, Anoa-nya dipasangin ini ya, dipasangin supaya si Ubiquiti-nya bisa ngomong satu sama lain. Itu bisa terjadi karena saya nginstall software yang ini nih. Ini ada OLSR, fungsinya supaya antar access point bisa ngomong satu sama lain OLSR itu. Oke. Jadi kalau kita kenal yang namanya access point, wireless segala macam, selalu ada namanya client server. Kalau di wireless ada access point, ada user, ada access point, ada ini. Kalau kita pakai OLSR, kita nanti kalau kita ini ya, kita ngotak-atik oprek, ada yang namanya mesh network. Kalau mesh network itu, nah kita lihat gambarnya aja lah. Kalau mesh network itu nggak ada lagi access point, nggak ada lagi user. Access point bisa jadi user, user bisa jadi access point. Itu mesh network. Ini jadi bentuknya udah kayak gini aja. Ini bisa saling ngomong satu sama lain. Ini ada komputer bisa connect ke sini, bisa nyambung ke satelit segala macam. Di dunia mesh network paling besarnya adanya di Berlin. Berlin ada di mana coba? Yang tahu. Berlin ada di Jerman. Kok dia pinter, yang lain kayaknya nggak secepat dia sih. Nah, jadi kejadiannya adalah waktu itu saya diundang sama teman-teman ke Denmark. Saya ke Denmark, ketemu sama teman-teman dari Berlin, kita ngobrol. Kemudian dia ngajarin saya caranya bikin mesh network. Udah gitu, Ono balik ke Indonesia, terus Ono pasangnya di Anoa. Parah ya. Gitu ceritanya. Jadi kalau mau kenal yang namanya mesh network, Berlin namanya Free Funk kalau nggak salah, kayak gini nih. Tadi ada gambarnya bagus tuh. Ini anak-anak Berlin gelo emang. Ini pada bikin nih kayak gini, dia pada bikin semua. Ini sistem operasi di dalamnya dirubah supaya ini kan harusnya cuman ini ngomong sama kayak ginian lagi. Kalau ini dirubah jadi ntar laptop bisa masuk, apa bisa masuk ini kelihatan nih. Ini jaringan dalam Berlin kayak gini. Oke. Dan ini ada 2000-an komputer ngomong satu sama lain. Akibatnya apa? Mereka bisa bikin jaringan nggak perlu Telkomselnya dibuang di Berlin. Karena jaringan bisa kita buat sendiri. Itu parahnya anak-anak gelo-gelo ini gitu. Komandannya namanya Elektra. Sampai kenal ya. Ini Berlin Free Funk, coba Elektra. Ini komandannya. Cewek cowok? Cewek cowok? Cewek cowok? Ini cewek cowok? Hah? Cewek cowok? Ini ngomong jujur ya, cewek, tapi kayak cowok. Tomboynya banget parah. Jadi dia cewek tapi kayak cowok, ngeri. Ono kenal sama dia, jangan khawatir. Cuman nggak berani deket-deket, serem. Soalnya ceweknya tidak lemah gemuk. Kalau cewek Indonesia kan manis gitu ya. Ini kan cewek kayak gini, aduh malas banget ngelihatnya. Coba ini cewek mainannya kayak gini kan, horor ya, serem. Nih mainannya kayak gini banget. Mana tadi? Ini dia. Ini kalau ngerti artinya Open Spectrum or Radio Spectrum for Commons. Ini dia lagi ini sih. Lagi apa sih? Lagi komplain sih sebenarnya. Jadi dia lagi minta frekuensi lagi buat rakyat.
supaya rakyat bisa bikin jaringan sendiri. Jadi di luar negeri banyak yang aliran-aliran kayak gitulah, berantem perang lawan pemerintah. Ini perang lawan pemerintah sebenarnya. Dan Ono kenal orang-orang itu kan, kacau ya. Beres ya? Oke, kita lanjutin lagi. Cara bikinnya, balik lagi. Mana tadi teh? Nih ya. Nih. Jadi cara bikinnya, ambil source code. Kalau ini ambil source code-nya aplikasi, kemudian perhatiin sama. Make menu config sama waktu kita bikin kernel Linux. Terus make clean nggak beda jauh. Terus bedanya cuma di sini aja, make world. Kalau di kernel Linux, make all. Kalau ini make world, nanti hasilnya adalah hasil akhirnya ada di bawahnya. Oh, nggak saya tulis. Tapi ntar hasilnya ada di sini. Kalau kita males buat bikin, compile segala macam, kita bisa ambil download firmware yang udah jadi. Jadi bisa aja sih. Ini yang bedanya sama si kernel.org-nya Linux. Kalau ini kita bisa ambil firmware yang udah jadinya. Nih, kita ambil firmware yang udah jadi. Ini kita bisa download. Jadi yang udah jadi kita download. Yang jadi masalah adalah kalau di komputer kan ada Intel, ada AMD ya prosesornya. Router prosesornya apa coba? Hah? Nah, pusing loh prosesornya. Prosesornya sebagian besar bukan Intel, bukan AMD. Jadi Intel AMD itu buat komputer laptop iya. Kalau handphone banyaknya Qualcomm, ARM, pokoknya prosesor ARM. Nah kalau di sini kita masuk ke trunk, ini jenis prosesornya banyak banget. Jadi banyak banget prosesor yang bisa dipakai buat router. Oke. Dan ini kita punya masalah banget karena prosesornya terlalu banyak. Oke. Contoh ini BRCM tuh Broadcom. ATH tuh Atheros, ada prosesor buatan Cina tuh mana yang Cina punya ya? Ini Ramix tuh Cina kalau nggak salah. Jadi prosesor banyak banget. Konsekuensinya kalau kita beli router, pengen kita ganti sistem operasinya, kita harus tahu nih router apa pakai prosesor apa, gitu ya. Ada nggak daftarnya? Ada. Orang-orang OpenWRT bikin data, dia ngedatain dan dia bikin datanya. Coba kita cari di OpenWRT. Salah. OpenWRT.org. Oke. Table of hardware, ini ada table of hardware. Kalau udah kayak gini harus cepat bahasa Inggris ya. Ini cerita dikit aja tuh. Kemarin yang anak-anak yang juara-juara tadi kan kita tanyain, kamu gimana caranya belajar sih jadi hacker? Dan rata-rata semua belajar sendiri. Termasuk si Livio yang belajar mulai dari kelas 6 SD. Terus kita tanya lagi, oke, belajar sendiri, belajarnya dari mana? Dari YouTube sama dari banyaknya YouTube sih. Cuman YouTube-nya yang dilihat YouTube siapa? YouTube-nya John apa gitu, bule lah. Artinya dia ngelihat bahasa Inggris kan? Ya udah. Jadi kalau mau pinter, lihat YouTube, baca bahasa Inggris, udah bahasa Indonesia udah nggak bisa dipakai dah. Gitu. Jadi harus ngelihat kayak ginian. Nah, sekarang kita router yang kita tahu apa? Coba. Yang sering dipakai apa? Hah? Apa? Oh, Indihome mah itu mah merek perusahaan. Routernya apa? Nah, nggak tahu ya routernya. Kalau nggak di sekolah lah, wifi-nya merek apa? Yang di lab biasanya suka ada wifi di lab. Masa nggak ada wifi? Sekolahnya nggak ada wifi. Linksys, oke. Coba kita lihat aja ya. Masuk ke Bukalapak.
Linksys ya. Harganya berapa kita cek. Kemarin yang juara harapan ya, harapan 1 2 3 4 5 6 dikasih router Linksys semua. Jadi juara teh dapat dikasih duit, dikasih router Linksys, dikasih, ada yang dapat handphone, ada yang dapat laptop. Yang juara 1 2 3 dapatnya laptop. Juara 4 5 dikasih handphone. Juara harapan 1 2 3 4 5 dikasih router Linksys. Linksys. Ini routernya kayak gini nih ya, Linksys bentuknya kayak gini ya. Ini yang secondan ya, yang bekas-bekas harganya 150.000, 80.000 masih oke lah. Jadi ini ada yang wireless router Linksys 90.000. Ini apa nih? Linksys EA 7500 1,5 juta. Oke. Ini kalau saya suka pakai Linksys, saya ngerti cara dia kasih nomor. Cara nomornya dia. Nih, misalnya yang ini ya. AC 1200, kira-kira kecepatannya berapa tuh router? Ini ada tulisan AC 1200, kira-kira kecepatannya berapa? Kecepatan wifi-nya berapa? Iya, berapa Mbps? Hah? Nggak kebayang. Ini kecepatannya, sekarang saya nanya dulu, itu pakai HP, pakai 3G, 4G, 5G? 4G, kecepatannya berapa? Dapat kecepatan berapa? 30 Mbps ya, 30 Mbps ya. Ini kalau Linksys ada tulisan AC 1200. Kecepatannya 1200 Mbps. Tadi HP cuma 30 mega ya. Ini 1200 Mbps. Ini 7500. Jadi kecepatannya 7500 Mbps. Ini 1900, kecepatannya 1900 Mbps. Parah, Linksys kecepatannya parah semua. Mega geblek lah kalau udah tahu mah. Udah pusing saya ngelihatnya. Ini ada lagi, coba lihat Linksys gila. Ini ada 1200 1200 Mbps. Jadi mainnya kecepatan segitu semua. Kencang loh. Nah, yang perlu kita catat adalah kalau kita punya router sendiri, wifi sendiri, bandingin sama 3G, 4G, kencengan wifi. Kesalahan banyak orang adalah kita mendingan pakai 4G. Salah, mendingan pakai wifi. Wifi itu kenceng kemana-mana. 4G mah kalah jauh. Mana? Ya dicopot, pindah. Nah, 4G menangnya handphone kita jalan, sinyal ada terus. Menangnya di situ doang 4G. Cuman kalau kita di kayak gini ya, di kelas, di kantor, duduk, kan kita nggak jalan-jalan. Ya udah wifi-nya pakai wifi situ aja, ngapain gua pakai 4G? Udah mahal, pelan. Wifi murah, cepet. Gitu. Jadi kesalahan orang adalah mikir gitu, jadi salah semua. Ya udah mau jam 12, ya udah, kira-kira gitu ya cara bikinnya. Coba lagi, ini udah beres cara bikin. Nah, sekarang saya akan kasih icip-icip sedikit sebelum kita bubar ya. Ini masuk ke urusan Arduino. Mudah-mudahan minggu depan saya akan bawa Arduino. Tapi kira-kira kayak gini Arduino. Jadi ini Arduino ada yang gede-gede kayak gini, tapi nanti yang saya bawa yang D1 ini. Tapi intinya cuman gini ntar Arduino. Nah, di sini ini banyak colokan. Banyak lubang-lubang bisa kita colokin. Ini adalah komputernya yang ini nih. Prosesornya yang ini. Oke. Ini prosesornya. Nah, ini banyak colokan nih. Ada colokan, ada nomornya dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada A0, A1, A2, A5. Ini yang Arduino, dia punya A0 sampai A5. Nanti kalau yang Wemos, dia cuma punya A0 doang, nggak sampai 5, cuma 1 biji A0. Yang ini nomor aja. Nah, fungsinya apa makhluk-makhluk ini? Kalau yang nomor aja, dia on atau off.
Jadi dia bisa nyala mati, bisa dia keluar nyala matiin lampu, atau dari luar orang pencet tombol. Jadi bisa keluar bisa masuk. Kalau yang A0 ini itu masuk tapi sinyalnya bisa naik turun gini. Kalau tadi kan cuma on off. Kalau ini bisa naik turun. Oh ini setengah, ini seperempat, bisa kayak gitu. Gitu ya. Jadi besok mungkin saya mulai ajarin gimana caranya. Jadi ini bagian dari komputer dan ini komputernya dipakai buat nyala matiin lampu lah, buat ngukur suhu lah, buat segala macam. Kira-kira gitu. Jadi minggu depan mudah-mudahan saya mulai bisa ngajarin yang ini. Beres ya? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman? Oke, terima kasih banyak. Ini yang di Zoom ada pertanyaan kagak? Sorry tadi saya diculik dulu, suruh resek banget. Urusan tanda tangan kerjasama, gitu ya. Aman? Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya matiin dulu ini Zoom-nya. Oke. Apa? Iya tinggal satu, tadi kan ada berapa? Gara-gara ada 5, tapi tadi tinggal 1. Beda, tadi kuliah ini sama yang lain mahasiswa. Mahasiswanya berubah.